Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Perkenalkan, saya Sinam M. Sutarno dari Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Sekaligus saya juga salah satu penggemar wayang kulit di Indonesia, khususnya di Boyolali. Saya tinggal di Boyolali, kemudian keseharian saya ada di Solo. Baik, pada kesempatan kali ini, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berbagi di sini soal bagaimana kemudian kebudayaan di era digital, atau kemudian saya akan lebih spesifik berbicara tentang bagaimana berkesenian di era digital. Jadi saya akan mengambil contoh dari wayang kulit sebenarnya. Kenapa wayang kulit menurut penting? Karena kemudian wayang kulit sendiri juga dia kesenian, tapi kemudian juga lebih luas lagi. Orang di kampung sering menyebutnya selain tontonan, dia juga tuntunan. Dan banyak hal yang bisa kita pelajari dari wayang kulit mengikuti perkembangan zaman khususnya di Jawa maupun di Indonesia pada umumnya. Atau mungkin sekarang wayang kulit juga sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dari Pulau Jawa. Faktanya kenapa wayang kulit, karena ya sampai yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu sampai sekarang masih eksis dan justru berkembang. Makin kesini makin berkembang. Buktinya apa? Dalang makin banyak, sinden makin banyak, yang nanggap juga makin banyak. Jadi ini salah satu hal yang menurut saya menarik untuk kita dalami bersama-sama. Nah, kalau belajar dari wayang kulit, kita akan coba lihat pada jauh ke belakang. Pada awalnya wayang kulit hanya pementasan yang sangat terbatas. Mungkin ada orang punya hajat, nanggap, mungkin di keraton ada acara wayang kulit. Jadi ruang terbatas, yang menikmati terbatas. Mungkin di masa yang lalu juga hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati. Jadi itu dengan keterbatasannya. Nah, pada satu masa hadirlah radio. Nah, radio ini kan kemudian cukup mengubah bagaimana berwayang kulit, berkesenian wayang kulit. Jadi kemudian wayang kulit yang awalnya dinikmati terbatas, dengan adanya radio, wayang kulit bisa dinikmati oleh banyak orang, terutama suaranya, karena radio mengandalkan suara. Maka kemudian ketika wayang kulit hadir di radio, maka dia karena suara, maka kemudian suara yang sangat ditonjolkan. Jadi suara dalang yang bagus, misalnya alur ceritanya, lagu-lagu yang juga menjadi andalan, bahkan kemudian wejangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kehidupan itu juga hadir dalam wayang kulit. Itu perkembangan di masa radio, dan pada waktu itu juga pentas masih sangat lama, gitu ya, bisa sampai pagi. Karena kalau pementasan sebelumnya itu kan bisa sampai matahari terang, gitu, wayang kulit baru tutup atau berhenti, tancap kayon namanya. Nah, setelah itu hadir teknologi yang namanya kaset. Sebelumnya mungkin juga sudah ada teknologi piringan hitam, tapi saya belum menemukan kemudian piringan hitam bisa banyak dimanfaatkan untuk wayang kulit. Tapi pada teknologi kaset itu kemudian wayang kulit yang awalnya pentas di panggung terbuka atau kemudian di auditorium, sekarang kemudian malah ada rekaman studio, ada industri kaset di sana. Jadi masih sama sih, suara yang lebih ditonjolkan, alur cerita, dan menjadi andalan. Tapi di era kaset, wayang kulit kemudian bergeser dari jam tayang, dari jam manggung yang mungkin bisa 9, 10, 11 jam gitu, ada beberapa yang sampai pentas katanya sampai 12 jam. Di masa kaset kemudian dibatasi maksimal 8 jam, ada durasi. Nah, artinya kemudian dengan teknologi itu wayang yang biasanya bebas sampai pagi kemudian sudah dibatasi, cukup 8 jam. 8 jam dan
kemudian ini bisa dinikmati yang awalnya hanya orang nanggap, hanya pada ruang-ruang tertentu. Sekarang kemudian orang bisa membeli kaset, bisa mendengarkan wayang kulit. Nah, tapi kemudian pada masa itu saya pernah mendengar dari yang disampaikan Ki Mantep Sudarsono misalnya, kaset bagi beberapa banyak dalang kemudian dianggap sebagai ancaman eksistensi wayang kulit di panggung waktu itu. Jadi kenapa jadi ancaman? Karena orang yang misalnya mau menghadirkan wayang kulit dengan uang terbatas, dia tidak perlu mengundang dalang dan semua perangkat kesenian itu, cukup kemudian sewa tape recorder gitu. Dan kemudian selama beberapa hari kemudian pentas wayang dengan hanya cukup menyetel kaset. Jadi kemudian ada industri persewaan loudspeaker gitu, toa gitu yang dulu sangat laris dan kemudian sambil kemudian membawa kaset wayang kulit itu. Nah ini teknologi waktu itu juga sudah dianggap sebagai ancaman. Kaset saja kemudian cukup mengancam. Nah ini yang kemudian beberapa Pak Mantep gitu ya dan beberapa dalang yang lain gitu melakukan perubahan bahwa wayang yang ditonjolkan suara gitu, dari suara mungkin Pak Mantep tidak sebagus Pak Anom Suroto misalnya. Jadi kalau di era radio, era kaset itu nama Pak Anom Suroto, Mbah Narto Sabdo itu cukup kuat. Nah maka kemudian muncul Pak Mantep tentu kemudian akan susah masuk ke radio. Kita jarang mendengarkan suara Pak Mantep di radio. Akhirnya kemudian muncul dengan gaya pakliran Pak Mantep yang kemudian memperkuat gaya sabet wayang. Jadi kemudian bagaimana olah wayang sehingga kemudian wayang tidak hanya enak untuk didengarkan, tapi kemudian juga bisa dinikmati secara visual. Nah, akhirnya muncul di waktu itu era televisi. Saya menganggapnya era televisi tahap pertama gitu, waktu itu masih TVRI. Maka bukan hanya suara yang menonjol, alur cerita, tapi kemudian juga olah sabet wayang menjadi satu daya tarik tersendiri ketika orang menikmati wayang kulit. Nah, karena terbatas oleh durasi, maka kemudian ada kreasi baru waktu itu. Kalau nggak salah didorong oleh teman-teman ISI Surakarta. Muncul istilah pakliran padat. Jadi wayang yang awalnya 8 jam, itu kemudian menjadi 1 jam. Walaupun pakliran padat ini tidak ramai ya, karena kemudian media TV juga sangat terbatas, hanya ada TVRI waktu itu. Tapi kemudian sudah ada inisiatif menggelar kesenian wayang pakliran padat 1 jam itu sudah mendapatkan cerita satu lakon dari A sampai Z, tentu kemudian dengan singkat-singkat. Nah itu era televisi tahap 1. Nah kemudian era televisi tahap 2 kemudian sudah mulai muncul, kira-kira sudah ada televisi swasta yang kemudian sudah mengapresiasi wayang kulit. Nah, di era televisi yang kedua ini, sama alur cerita sudah juga tetap menjadi unggulan dalam satu pementasan wayang, suara dalang juga sama, lagu-lagu yang dibawakan juga, kemudian sudah nambah karena waktunya pandai, muncul kemudian tambahan lawak, misalnya. Lawakan dia sudah pelawak itu hadir dalam salah satu beberapa adegan, misalnya Limbuk Cange atau kemudian hadir di Goro-Goro misalnya. Itu kemudian sabet juga dari sisi wayangnya sendiri juga sudah berubah karena dilihat di TV gitu. Kalau sejauh pengamatan saya di masa-masa ini sudah muncul wayang prodomas gitu. Jadi wayang itu kemudian dikasih lapisan emas gitu, juga wayang sendiri juga kalau dilihat bagus sekali. Kena lampu bisa mengkilat. Wayangnya sendiri sudah bagus. Kemudian ditambah lagi dengan lighting. Nah, ini sudah mulai berkembang lagi ya di masa-masa ini. Kemudian ada lighting yang dulu balincong untuk nyorot layar itu cukup dengan satu warna. Kemudian sudah ada warna-warna seperti mungkin juga terpengaruh dengan kayak lampu-lampu disco misalnya begitu. Nah di era televisi tahap 2 ini pakliran wayang sudah agak panjang, itu sekitar 5 jam, walaupun tidak seutuh kalau pentas-pentas seperti di kampung-kampung, tapi sudah 5 jam selesai. Nah kelemahannya memang di era ini ya hanya dalang-dalang kondang saja yang bisa masuk TV.
Jadi dalang-dalang yang biasa tidak bisa, gitu, tidak bisa menembus itu. Ruangnya sangat terbatas. Tapi dampaknya sebenarnya cukup menggairahkan pentas-pentas wayang di desa-desa. Di desa-desa cukup banyak pentas wayang yang terinspirasi dari pentas-pentas di televisi itu. Bahkan kemudian juga di masa ini berubah ya. Dulu yang awalnya ketika sudah tampilan begitu, dulu yang pesinden itu semuanya duduk, di masa-masa ini juga muncul Ki Joko Edan misalnya dari Semarang gitu, yang kemudian pesinden itu sudah berdiri. Bahkan beberapa sudah ditambah dengan penyanyi dan memasukkan musik-musik seperti gitar, keyboard, drum, yang kemudian suasananya kemudian menjadi lebih lebih ramai gitu, karena begitu sudah masuk ke dunia televisi penikmatnya berubah. Bukan hanya orang Jawa saja, tapi orang yang di luar Jawa juga sedang menonton dan mereka pengen ikut menikmatinya. Sehingga mungkin dari bahasa beberapa juga menggunakan pas dialog-dialog goro-goro atau punakawan gitu, sudah menggunakan bahasa-bahasa Indonesia. Nah, ada pelajaran penting dari dua perjalanan di ini. Jadi perubahan media, ruang atau panggung itu juga akan mempengaruhi atau mengubah halayak dari sedikit menjadi banyak, dari terbatas menjadi luas, dari homogen menjadi heterogen. Jadi dari yang seragam menjadi beragam, dari yang hanya orang Jawa kemudian juga di situ ada orang Sunda, orang Betawi, orang yang kemudian juga saat melihat TV ya mereka juga pengen tahu, misalnya pengen mengetahui apa. Nah, akhirnya kemudian juga beberapa dialog-dialog tadi dipengaruhi juga ada yang kemudian memasukkan bahasa Indonesia dalam pementasannya. Kemudian perubahan teknologi juga akan mempengaruhi keterjangkauan maupun cara menikmati, misalnya dari audio, video, musik, dan kontennya. Jadi saat hanya audio saja, maka kemudian yang ditonjolkan adalah suara. Tapi begitu sudah pada ruang video, maka kemudian juga sudah tadi wayangnya sudah semakin bagus misalnya, sabetnya juga semakin bagus, terus kemudian juga bahkan panggungnya gitu. Pak Mantep itu mempelopori misalnya panggung wayang kulit pertama kali dengan lebar clear 14 meter. Nah ini secara gelar itu juga sudah wow gitu. Nah, ini yang saya kira yang bisa kita lihat dari perjalanan sampai di masa televisi. Nah, bagaimana kemudian berwayang kulit di era digital atau berkesenian di era digital. Nah, kalau berbicara era digital, sebenarnya ada satu situasi penting yang kemudian cukup mempengaruhi kita semua. Namanya pandemi COVID-19 yang terjadi sampai saat ini. Kalau boleh mengambil istilah di zaman lalu ya, ada menghamil tuakan situasi revolusi begitu di masa yang lalu. Kira-kira begini, kalau menurut pendapat saya, pandemi COVID-19 ini menghamil tuakan situasi migrasi masyarakat digital itu. Jadi kemudian orang dipaksa mau nggak mau, suka nggak suka masuk ke ruang digital. Karena kemudian ruang tatap muka memang terbatas sama sekali, di rumah saja misalnya, kemudian jaga jarak, terus ada PPKM, ada pembatasan-pembatasan yang lain, sehingga kemudian faktanya semua panggung wayang kulit tutup, sehingga yang tidak bisa berkesenian lagi pada tahap. Nah, tapi kemudian dalam perkembangannya kita mungkin juga harus mengakui kehebatan almarhum Ki Seno Nugroho ya. Jadi kalau saya amati itu di YouTube-nya itu subscribernya itu sampai 600.000. Ini banyak sekali untuk wayang kulit. Nah, dan yang paling menarik sebenarnya kalau saya mendengar dari beberapa dalang, saya sampai menyebut begini, ada wayang kulit gagrag pandemi. Jadi wayang kulit yang kemudian memang diolah dari proses pandemi itu sendiri. Apa? Salah satunya misalnya medianya YouTube. Dulu YouTube hanya untuk menyimpan wayang-wayang kulit yang sudah dipentaskan di masa lalu. Sekarang itu kemudian bisa menjadi media live, pentas live di YouTube dan kemudian interaksi. Sampai kemudian bagaimana interaksinya melalui chat box.
minta lagu melalui chatbox. Jadi hubungannya kemudian juga makin dekat walaupun faktanya jauh. Jadi ada satu media YouTube, penontonnya daring. Nah, dalam Gagrag Pandemi ini suara, alur itu juga menjadi kekuatan. Cuma kemudian alur cerita menjadi sangat dipadatkan. Jadi kalau wayang dulu ada jajaran pertama begini, sekarang mungkin langsung dengan satu adegan segini sudah mulai untuk menjelaskan membuka alur wayang itu. Tidak dulu jajaran pertama, adegan pertama itu bisa 1 jam lebih. Sekarang bisa mungkin hanya 10 menit, 15 menit, 20 menit jajaran pertama selesai. Jadi ada perubahan alur cerita yang kemudian dipadatkan, sabet masih menjadi andalan, kemudian lagu-lagu dan lawakan. Nah, kemudian juga berubah, yang nanggap juga berubah ternyata. Jadi kalau dulu orang nanggap wayang itu harus di rumahnya menyediakan panggung, sekarang beda lagi. Nanggap itu bisa di rumah dalangnya. Jadi Pak Dalang main di rumahnya Pak Dalang, kemudian disyuting, yang nanggap datang ke rumah Pak Dalang beberapa orang dengan sangat terbatas protokol kesehatan. Nah ini ada perubahan yang menurut saya juga adaptasi ini cukup cepat dilakukan oleh teman-teman wayang kulit ya Pak Dalang kita. Sampai kemudian ada saweran online misalnya, orang kemudian meminta lagu yang biasanya nyawer langsung menggunakan rekening misalnya, ngirim berapa. Nah di masa Gagrag wayang kulit Gagrag Pandemi itu ya kira-kira durasinya ya 3-5 jam. Jadi memang lebih singkat karena kemudian orang sekarang berubah juga ternyata, yang dulu nggak suka wayang sekarang suka wayang itu. Dan kalau dulu orang nonton wayang kulit itu memang pengen sampai pagi melihat betul, sekarang mungkin jam 12, jam 1 harus sudah tidur misalnya. Jadi tapi kemudian dia juga harus memastikan bahwa lakonnya sudah selesai. Nah, itu ditangkap betul sama teman-teman dalang sehingga kemudian pentasnya lebih pendek dan beberapa ceritanya diringkas. Nah, kelemahannya sama sebenarnya di masa pandemi juga tidak semua dalang bisa mengubah cepat ya, bisa pentas ke ruang digital itu enggak banyak. Terutama dalang-dalang yang ada di kampung misalnya, yang kemudian memang tidak ini ya, secara teknologi juga tidak mendukung. Bahkan kemudian yang harus kita akui sampai saat ini, itu kelemahan kita di era digital itu, kesenjangan akses digital juga masih sangat tinggi di negeri ini. Nah, dari situasi ini sebenarnya kita bisa belajar dalam perjalanan wayang kulit sampai hari ini misalnya, bahwa yang bisa kita lakukan ya tentu dalam berkebudayaan, berkesenian, maka kemudian kita harus peka terhadap perubahan teknologi itu, gitu. Karena kemudian ya teknologi ini kan memang dibuat atas inisiatif manusia untuk kemudian memudahkan bagaimana keterhubungan, bagaimana kemudian bisa saling berkomunikasi, bagaimana kemudian saling memudahkan, bisa mudah, murah, cepat misalnya. Nah itu peka terhadap teknologi itu menjadi satu kunci. Nah di masa di era digital itu kemudian kita juga dituntut harus lebih kreatif, mencari ide-ide baru, dan tentu juga harus menjaga identitas. Kenapa harus ada ide-ide baru? Wayang kulit, kalau dia pentas dalam satu lakon, terus kemudian besok pentas dia masih dengan banyolan yang sama, masih dengan enggak berbeda, maka kemudian orang akan sama lagi gitu. Nah ternyata sekarang tantangannya justru lebih berat karena kemudian semuanya terekam. Kalau live di YouTube maka kemudian masih bisa dilihat terus-menerus. Nah kalau YouTube pentas 1, pentas 2, pentas 3 sama saja, kemudian orang akan bosan. Maka kemudian ini juga sebenarnya tantangan baru. Harus lebih kreatif lagi karena karya kita saat ini itu akan dibandingkan dengan karya sebelumnya. Gitu. Dan karya yang sudah ini juga akan dibandingkan lagi dengan karya-karya yang akan datang. Nah, maka kemudian kreativitas menjadi kunci. Ide-ide baru akan menjaga kehidupan berkebudayaan dan berkesenian itu. Nah, di ruang digital ini sebenarnya juga bisa menjadi peluang kita untuk memenuhi ruang digital ini dengan karya-karya budaya yang ada di Indonesia, yang ada di desa-desa kita. Karena kalau
apa ini kan sebenarnya juga kita akan ada semacam dalam tanda kutip perang ya, perang budaya. Kalau kemudian kita akan lebih banyak menampilkan budaya kita, atau kemudian kita justru akan lebih banyak menggali budaya dari luar sana. Nah ini yang saya kira menjadi ruang kita semua untuk menjaga budaya kita. Yang selanjutnya adalah di masa digital, era digital ini kemudian penting melibatkan anak-anak muda yang tentu memang ada yang mengatakan kan seperti saya misalnya ini kan digital imigran. Nah, terus ada anak-anak muda yang memang mereka digital natif. Memang mereka sudah layar cengar langsung digital, sehingga kemudian pelibatan mereka itu akan ini ya memperkuat sajian kita yang kemudian bisa diterima oleh banyak orang, dan kemudian juga sentuhan-sentuhan tangan-tangan anak muda ini, karena dalam era digital ekosistem panggungnya juga akan berubah. Kalau dulu misalnya pentas wayang gitu, terus kemudian ada tukang bakso, jualan kacang, jualan koran yang lain. Nah sekarang ekosistemnya sudah berubah lagi, tambah lagi, misalnya ada admin media sosialnya, ada audio video editornya. Kemudian kita juga di situ bisa sekalian bisa mempromosikan potensi lokal, misalnya. Nah, melalui karya-karya yang kita tampilkan. Nah, selanjutnya ini sebagai pengingat saja bahwa ruang digital adalah ruang penguat, ruang perluasan. Ruang utama adalah panggung di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi tetap walaupun masuk di era digital, sebenarnya merawat panggung-panggung nyata yang ada di tengah-tengah masyarakat itu jauh lebih penting, karena kemudian ya itu intinya. Soal teknologi barangkali ke depan juga akan ada perubahan teknologi lagi, dan kemudian mungkin era YouTube juga tidak akan bisa jadi akan pada suatu saat juga akan bergeser lagi. Nah ini yang penting kemudian merawat panggung-panggung di tengah masyarakat itu, sehingga kemudian apapun perubahannya tapi bahwa identitas utamanya tetap terjaga. Nah di terakhir ingin saya sampaikan, jadi bagaimana kemudian yang kita lakukan ini mampu menjamin budaya ini tetap eksis di era digital. Tapi tidak sekedar ini eksis di ruang digital, tapi kemudian juga budaya kita ini, budaya digital kita ke depan itu kemudian juga bersandar pada budaya-budaya asli kita misalnya. Toh saat ini kita menghadapi sesuatu yang mungkin tidak kita bayangkan. Orang kemudian menjadi doyan hoax, doyan sesuatu yang sebenarnya mungkin lebih destruktif gitu ya. Misalnya di salah satu platform di sana orang lebih banyak saling hina, saling ini. Nah, itu sebenarnya juga bukan budaya yang kita miliki. Nah, di ruang digital itu kemudian juga kita punya tanggung jawab bagaimana kemudian memperbaiki ruang-ruang digital itu agar lebih ramah dan tetap berbudaya. Saya kira itu. Terima kasih atas kesempatannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.